Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua saudara Riga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk hari ini hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Ya, Alil kembali hadir menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Tentunya bersama dengan Bang Ilo yang saat ini sudah standby di Studio 2. Ya, di Studio 2 saat ini di Jalan Asoka nomor 26 Kabupaten Baru. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Anda semua aktivitasnya atau pekerjaannya berjalan lancar. Kemudian sukses untuk Anda semua. Ya, kalaupun saat ini mungkin lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, kita sapa dulu Bang Ilo yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Bang Ilo. Oke, Bang Ilo Iya, sambil kita tunggu-tunggu Bang Ilo yang sudah standby di studio 2. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, dan tentu harapan kami ya selamat beraktivitas. Ya, mungkin sibuk-sibuk ini yang ada di kantor ya, ataupun di tempat aktivitasnya. Ya, selamat bersibuk-sibuk. Ya, mungkin ada yang menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai ini dari kemarin. Baru kali ini pagi ini baru sempat untuk diselesaikan. Oke. Dan tentu di acara Ogi Baru Menyapa ini kami hadir setiap pagi ya menemani Anda mulai Senin hingga Kamis ya. Dan Bang Ilo sudah ada di studio dia. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi asik itu Bung Walil. Saya lupa kalau saya sudah di depan kamera ini. Saya asik belajar bahasa yang aneh-aneh Bung Walil. Bahasa apa ini bahasa? Bahasa burung-burung. Oh, iya. Ini bahasa Inggris ya, weh, luar biasa. Ya, harus tetap belajar nih meskipun usia sudah, tapi tetap belajar ya. Belajar itu tidak perlu mengenal usia, Bung Alil. Banyak orang yang justru jadi profesor di umur 70 tahun ya, bahkan lebih ya. Iya. Karena otak juga itu harus dilatih. Kalau otak tidak diajak belajar, dia direpres lah seperti itu. Oleh maka dia juga menjadi beku kan. Jadi dia agar tetap encer ya harus belajar. Iya. Sama misalnya ini dua hari akan datang ini, misalnya hari Sabtu sampai hari Minggu. Saya memberikan materi service excellent ya. Iya. Untuk pegawai di lingkup Sinjai, Kabupaten Sinjai. Tentang service excellent di mall pelayanan publik mereka. Ya, tentu saya harus belajar kembali Bung Alil. Karena sekarang ini kan teknologi canggih Bung Alil. Kalau kita salah teori atau apa kan orang bisa komplain, kita langsung bertanya, Pak keliru itu Pak. Iya. Sekarang kan teknologi canggih-canggih itu semua aplikasi kan. Apalagi teknologi AI. AI, misalnya kalau saya bilang apa sih yang dimaksud dengan service excellent gitu, tanya satu-satu. Ada yang mulai, kalau saya bilang misalnya, service excellent itu adalah ini, salah Pak, service excellent itu kalau menurut terminologinya ini itu seperti itu kan begitu Bang. Jadi, iya. Perlu kita belajar lagi. Belajar karena memang, apalagi dibayar mahal juga ya, jadi harus belajar. Iya. Kapan lagi kan mau dibayar 1,4 per jam gitu kan. Iya. Lumayan bisa hidup 1 bulan gitu. Iya. Ambil 3 jam kan lumayan. Iya. Bagi lo, saya lihat itu waktu hari Sabtu, saya lupa itu bilang Kak. Iya, ada nih rame-rame saya lihat itu penerima BLTS, apa kan namanya tuh, bantuan langsung tunai yang dari BLTS. Bantuan.
langsung tunai. Bantuan langsung tunai ya? Iya, yang dari pusat itu, lumayan terima loh Bang Ilo, 900. Iya, mulai diterimanya di kantor desa kelurahan. Iya, itu ya. Kemudian kemarin juga hari ini kah ada juga itu bantuan namanya bantuan CPP. Iya. Itu dari Bulog itu Bang Ilo. Jadi ada beras 10 kilo. Ya, kemudian 10 kilo ditambah dengan minyak goreng 4 liter kalau tidak salah. Iya. Ini perlu juga kita sampaikan ini Bang Ilo, karena siapa tahu ada yang 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 tanya-tanya bantuan apa lagi itu. Apa makuku itu Bang Ilo? Ya, serare bantuan. Ya. Tapi ya yang ini jadi masalah Bang Ilo, kalau dapat bantuan kemudian dinasitin aja. Iya. Maka kedai mana ka untuk bantuan naka engka motor na engka anuna galun na maluang. Engka ka katong pakur Bang Ilo. Jadi biasa nih makutana tahu maka deh itu ero anuna runtuk bantuan. Kede engka kina sengidi de gaga waseleta atau makura waselena si uleng si bawa di topa gagaluta magi dan runtuk mapakero begitu permasalahannya di masyarakat. Jadi banyak yang memprotes bahwa angka tona makeda hero nasa emang upuk tanya memang otona engka oto kok bansa nang kana otona maga nih naruntuk bantuan. Iya. Ada juga itu viral Bang Ilo, pernah saya lihat di TikTok ini. Inilah ada penerima bantuan. Kuni parkiran. Ya rumah parkir Bang Ilo. Engkani motor agak sana motor Malopo itu yang NMAX apa semua. Motor NMAX. Iya. Yang penerima ini Bang Ilo, penerima ada yang pakai. Jadi bingung juga itu. Bahwa yang mana seharusnya dan kan ada ketentuan bahwa yang menerima bantuan itu Bang Ilo bilang yang apa gitu desil 1 sampai desil 5. Desil 1, desil 2 ya. Iya, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5. Itu kan ketentuannya bahwa itu. Jadi yang biasa masuk itu yang desil 5 mungkin yang seharusnya menjadi desil 7 atau desil 6 matama ikut desil 4 aga runtuk dibantuan. Begitu. Jadi ini juga mungkin yang perlu jadi pendataannya juga itu mungkin perlu diperbaiki. Apa katonget tiasa ngapa nule kapang pasir wetu pendatae maka de mata kok ni ide nana salahnya nih biasa tuh kok wasit lagi salah biasa. Salah kede handsball padahal tapi ini Bang Ilo yang memang dinamika di masyarakat kita begitu. Jadi masalah-masalahnya begitu Bang Ilo. Jadi mungkin juga ini perlu diobrolkan di pagi ini. Kemudian ada beberapa informasi juga yang kita akan sampaikan. Iya. Bang Ilo. Ini kalau ada ini komentarnya Adi Doi ini. Adi Dai. Kalau soal BLT lagu lama Om. Iya. Tapi biasa tuh ke lagu lama Bang Ilo. Kan engkau maku ke i-cover i-cover lagu lama
Maksudnya kaperulang ya. Maksudnya ipakan jagir kena. Memang lagu lama tapi ketiaseng ipakan jagir sih. Mantaji sih lagu baru yang kalinya tapi ya. Tapi jadi begitu Bang Ilo. Sedikit informasi ini. Iya. Iya, mungkin memang problemnya bantuan-bantuan Bung Khalil belum bisa kita lepas dari problem gitu loh, problematika. Karena di situ kan banyak kepentingan Bung Khalil ya. Ya, kepentingan daripada masyarakat itu sendiri, kemudian kepentingannya juga pembagi Bung Khalil. Manakah katakan kepentingan pembagi? Ya, karena segala sesuatu yang terkait dengan bantuan-bantuan itu kan tidak bisa dipisahkan dengan aspek politisnya juga Bung Khalil. Jadi ada administratif, ada juga politisnya Bung Khalil ya. Nah, ini yang biasa sulit dibedakan. Yang kedua kalau dari sisi manusianya, ya siapapun kan pasti mau menerima bantuan. Andai kan bisa bahwa mereka orang kaya pun juga bisa terima bantuan, orang kaya pun juga berlomba-lomba kayak namanya itu bantuan orang kan. Di Indonesia ini budayanya budaya menerima gitu loh Bung Khalil. Tangan di bawah seperti itu ya. Jadi memang problem. Nah, tapi intinya sebenarnya di sini adalah kembali kepada orang yang diberikan kewenangan. Bagaimana dia bisa melaksanakan itu dengan baik, tentu secara objektif mungkin Bung Khalil dipisahkan dari unsur politik dan sebagainya ya. Kriteria-kriterianya kan ada. Kalau desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, 5 dan sebagainya. Kemudian dia pernah menerima PKH atau dia menerima BLT lain dan sebagainya. Itu kan tidak bisa lagi double-double seperti itu kan. Supaya mereka semua berkesempatan untuk mendapatkan. Tapi itulah tadi memang tidak bisa dihindari, masih sering ada kekecewaan karena menurut masyarakat mereka sebenarnya tidak layak, bukan karena miskin, tidak layak karena dia mampu gitu loh, tapi dia menjadi bagian yang menerima gitu mulia. Sama dikatakan tadi bahwa pergi menerima pakai emas misalnya, atau mereka sudah dari tanah suci atau datang ambil bantuannya pakai motor NMAX. Nah pemandangan itu kan kadang kontroversi ya Bung Khalil kok bisa gitu, padahal mungkin masih ada yang lebih membutuhkan daripada itu. Jadi memang dibutuhkan juga sebenarnya kejujuran bagi orang yang diberikan, bahwa ada yang jauh lebih berhak dibandingkan kita. Kenapa harus ada juga kan yang sudah mulai sadar, ada yang lebih ini lagi, jangan misalnya ada yang lebih berhak ya anu tuh kasih bali bola dek ni gagam mak dek ni gagambo yatim piatu nih jelas penghasilan lebih kita kasih kadang tanya apa yatim sukses kok biasa kok tahu nih rebutan yatim sukses apa persoalan kehidupan ini ada juga yang ini ada Tong Sancong ini izin bertanya, itu BLT apakah sudah berjalan sesuai dengan SOP? Ada Moka Desain lagu lama kaset Solang. Lagu lama kaset Solang. Oh deh nanu tetap putar apalagi kok petuni pitana. Alangi lem kastrol. Oh iya biasa tuh kok peti pitana langsung ilem kastrol. Karena aku matuala ada nih kopna berkarat nih kopna Bung Khalil. Jadi biasa tuh kasih gege si puntun rokok itu. Kopnya radio TV Bung Api sambung. Ya mun kok sambung tanyana sambungan tak lupa. Ya tapi itulah seninya dulu ya. Iya. Seninya dulu. Iya. Ada nih sebuah lagu tetap akan sama walaupun di cover beberapa kali. Karena sama halnya dengan BLT penerima itu terus. Tutup naseng. Ya tutup. Noleng kami katona kapat tahu double nih Bung Khalil. Katona untuk dari PKH ada juga dari BLT, ada lagi dari bantuan. Karena begitu banyaknya bantuan Bung Khalil. Iya. Ini tadi kemarin itu Bang Ilo sekedar informasi bahwa hari Minggu itu ada bantuannya atau hari Minggu Sabtu itu semua bantuan itu yang BLTS yang 900 itu langsung. Kemudian dekat-dekat lagi nih ada lagi bantuan dari Bulog.
pokoknya bantu. Penerimanya sama juga. Itulah ada ya juga yang double, ada juga yang ya. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan yang seperti itu, Bung Alil, menurut beberapa pakar kita ya, itu sebenarnya tidak mendewasakan orang, tidak membuat orang menjadi lebih kreatif, lebih bekerja keras. Dia hanya tinggal berpangku tangan karena yang dikasih itu, yang disuguhi, dia menunggu saja untuk dikasih, katakanlah dikasih beras, dikasih uang untuk beli sembako. Jadi dia pikir ngapain lagi saya harus kerja, karena setiap bulan ada yang diterima, ada yang ditunggu kan, Bung Alil. Makanya dulu ada juga yang berpendapat sebaiknya dikasih pancing lah, jangan kailnya gitu loh. Maksudnya dikasih pancing supaya mereka mencari gitu loh, Bung Alil ya. Tapi itulah Indonesia, karena memang kalau kita harus akui bahwa garis kemiskinan memang tinggi, masih sangat tinggi di Republik ini, termasuk sumber daya manusia, Bung Alil, masih sangat kecil. Karena itu kita lihat misalnya dalam kampanye-kampanye politisi kita, lebih banyak kadang kita mengatakan, waduh kenapa harus turun ke got, kenapa harus pencitraan seperti itu. Kalau menurut kita, bagi orang yang sedikit punya pengetahuan, mungkin kita mengatakan bahwa itu tidak tepat. Orang sudah tahu itu adalah pencitraan, tapi bagi orang yang di bawah, di middle, bukan di middle ya, dibawa lagi, justru yang mereka suka yang begitu-begitu. Iya. Dan itu semua saya ingat itu Bang Elo, ada dulu itu bantuan dari beras juga itu, tapi subsidi rekena, subsidi maksudnya dia beli ini orang sekian, seumpama harganya itu beras 50, tapi dibeli 25.000. Jadi ini kan bukan utuh bahwa itu bantuan langsung. Tidak sama sekarang Bang Ilo. Pokoknya bantuan langsung meto. Ya, sebenarnya kalau dari sisi emergensi ya, maksudnya dalam kondisi tertentu, bantuan-bantuan yang seperti itu kan ya memang bermanfaat kalau tepat sasaran, Bung. Karena memang ada masyarakat kita memang yang sudah tidak punya kemampuan, katakanlah dia sudah manula, tidak punya keluarga dan sebagainya. Ya orang-orang seperti itu layak menurut saya untuk menerima bantuan. Jangankan bantuan dari negara, agama pun menganjurkan ya supaya umat Islam itu mengeluarkan zakat dan sebagainya untuk orang-orang yang seperti itu. Nah yang jadi persoalan memang kalau tepat sasaran, Bung Alil, yang tidak tepat sasaran itu maksudnya orang yang sebenarnya punya kemampuan secara ekonomi, kuat secara fisik, tetapi masih menerima bantuan seperti itu, Bung Alil. Nah, kalau saya sebenarnya lebih cenderung diparalelkan, Bung Alil, jadi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa itu dilakukan secara bersamaan dengan bantuan, sehingga pelang-pelang nanti itu ada posisi naik tarafnya. Jadi dari misalnya dia katakanlah tadi di apalagi namanya itu di angka miskin ekstrim misalnya, naik lagi dia menjadi pelan-pelan menjadi miskin, dari miskin mungkin jadi naik lagi, akhirnya tidak menjadi miskin. Tapi kalau tidak ada upaya pemberdayaan ekonomi, tidak ada pendampingan, tidak ada upaya-upaya ke arah itu, maka mereka terus akan menjadi penerima bantuan. Jadi caranya itu dikasih bantuan mungkin ikan kah atau apakah ayam kah dipelihara baru dijual nanti. Contohnya begini, Bung Alil, kita tidak usah bicara terlalu jauh. Di desa itu kan ada namanya Badan Usaha Milik Desa, ada BUMDes. BUMDes, iya betul. BUMDes ini kan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk bisa memberdayakan masyarakat. Katakan misalnya di desa jangan-jangan lah, katakan sekarang banyak nenas, terkenal lagi dengan banyak nenas di sana. BUMDesnya mengumpulkan ibu-ibu ini yang ada di desa itu, lalu memberikan keterampilan misalnya membuat selai dari nenas, Bung Alil, atau membuat manisan, atau membuat apa bahan bakunya dari nenas seperti itu. Dikasihlah bantuan modal kerja, disuruh disiapkan semuanya aspek legalitasnya seperti Balai POM, dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Setelah itu mereka bantu marketingnya, jual, distribusi masuk ke misalnya ke mini market yang ada Alfamart dan sebagainya yang ada di Baru atau di tempat-tempat jualan-jualan ya seperti di angkringan dan sebagainya, lalu buatlah brand gitu loh, maksudnya ini adalah produksi asli dari desa jangan-jangan misalnya. Itu kan pemberdayaan, boleh. Dan pelan-pelan nanti itu mereka ekonominya menjadi lebih bagus ketika ini betul-betul sudah bisa menghasilkan ekonomi, Bung Alil.
Iya. Nah, bagusnya kalau seperti itu jadi paralel, artinya sejalan antara kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan bantuan. Nah, pada gilirannya nanti akan pelan-pelan itu saya merasa gengsi lagi dong menerima bantuan saya ini sudah cukup mapan gitu maksudnya. Kasih lagi yang lain, jangan berteriak gitu kan kali. Seperti itu. Oke, ini ada yang mau gabung ini Bang Ilo. Iya. Ya. Iya, kita terima dulu. Iya. Ini mudah-mudahan bisa gabung juga ya. Oh, maaf ini mau gabung. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Oh, bicu sadai-sadai itu. Kecil suara. Oh iya. Karena goreng pale. Kalau begini Bung Alil. Iya. Tidak pakai soundcard ke apa ini? Dekat. Tidak. Oh. Selamat pagi. Halo Bung Ilo juga. Iya. Selamat pagi. Iya. Sudah bagus ya Bung Alil? Iya. Sudah. Oke. Ini kan pagi ini kita awal-awal tadi mulai kita masuk di acara Ogi Baru Menyapa ini terkait dengan bantuan-bantuan ini kita cerita ini kita obrolkan di pagi ini. Iya. Kalau kita melihat ini di daerah Malusetasi, Om Amap, ini kalau terkait dengan bantuan begini, bantuan BLT lah atau apakah Temai, ya bagaimana kita lihat itu pendistribusiannya, apakah adil ataukah sekelompok tertentu yang terima, bagaimana? Nah, ya itu. Saya simak tadi luar biasa ya. Sebenarnya secara teori di Ilo tadi kalau ya menjelaskan detail gitu ya. Saya Bung Ali kalau ditanya apakah adil pembagiannya, apakah itu sebenarnya mulai dari pencatatannya ini sudah nggak adil. Iya. Nah persoalannya kalau seperti saya pribadi ngomong Bang Ilo, itu tiba-tiba orang sekeliling pemerintah ini dia langsung ngasih label, ngasih branding kita ini pembenci, ini pengkhianat. Nah ini tidak pernah mau ya itu padahal kita kembali ke adil tidak adilnya bantuan ini jelas tidak adil karena memang dari awal dari startnya itu nggak benar Bang. Saya kemarin apresiasi kepala desa Lombok Tengah ya yang ada beberapa warganya sudah menolak untuk menerima bantuan dengan alasan bla bla bla, tapi itu luar biasa sebenarnya, makanya saya apresiasi kemarin. Jadi menurut Pak Desa Lombok Tengah itu Pak Arif Babitya, karena saya pertanyakan gimana nih Pak Desa data itu benar itu Pak Amap katanya itu data dari pusat, memang pusat langsung nggak bisa ditolak gitu ya kan. Kemudian saya konfirmasi ke dinas sosial alasannya BPS sering turun sendiri-sendiri, tidak melibatkan lurah, tidak melibatkan desa, apalagi melibatkan rukun tetangga, rukun warga, tidak ada, jadi bingung juga kita. Yang jelas ya contoh ini saya di depan mata, perantaraan rumah saya dengan rumahnya itu 5 meter Bang, artinya dia biar tentu saya tahu. Iya kan, di situ satu keluarga, satu kakak itu ada 5 orang, hampir 50% disabilitas, kemudian janda tua, tidak ada pekerjaan, latar belakang pendidikan anak-anaknya tidak ada, miskin papa, kemudian sampai hari ini BPNT-nya dicabut, PHK-nya dicabut, alasan pemerintah setempat itu pusat yang tidak iya kan. Nah artinya kalau sementara di sisi lain ada orang meninggal masih dapat, masih ada catatan saya nih Bang Ilo sampai hari ini, dan ini sudah tidak bisa, saya sudah konfirmasi sosial, konfirmasi apalagi lurahnya di sini capek sudah saya kasih tahu ya. Mana pendatanya ini? Ini kan awalnya sudah data, kemudian dikeluarkan. Saya pertanyakan apa
kriterianya orang ini kok bisa keluar orang satu ini. Tidak usah saya sebutkan 20 orang lagi. Ini tetangga saya saja ini. Karena saya kirimkan fotonya, videonya, ya sudah begitu aja. Nah, kemudian kalau kita mengekspos, tiba-tiba Bang Halil, ini Pak Ahmad ini pembenci memang ini. Cuma bupati ini, karena memang nomor itu loh masalahnya, ya kan? Iya. Nah, saya kembali keluar dari contoh Bang Halil. Contoh ya. PT Kon yang jelas-jelas berniat baik, ya kan? Dengan sesuai prosedur apa dan sebagainya. Kemudian banyak lagi orang yang menolak. Dan lucunya orang yang menolak ini orang dekatnya sama penguasa. Saya. Sementara penguasa, makanya kemarin kalau saya dikasih mikrofon sama Bang Ilham itu saya kupas karena saya bawa data. Lalu apa artinya itu bupati baru, wakil bupati baru memberikan narasi besar baru sejahtera lebih cepat. Konsepnya apa? Mengharapkan pegawai, petani, nelayan, mimpi itu. Iya kan? Ini sudah kesempatan ada PT Kon menghidupkan 1.000 anak muda kita. Saya bawa datanya kemarin di Bayu. Sayang aja saya tidak dapat kesempatan mikrofon. Tapi ada hikmah. Ada orang yang dikasih mikrofon, malah setelah di luar acara, aduh gimana sih ini dalam masuk ini. Iya kan? Nah mohon maaf ini keluar dari konteks ya kan. Saya hanya menekankan di mana ini bupati sama wakil bupati baru sejahtera lebih cepat. Bagaimana bisa? Ini harapan besar kita ada perusahaan China ditambah lagi Morowali itu tambah PR yang nolak ya kan. Padahal kan contoh misalnya analisis dampak lingkungan. Kenapa sih kita ini wartawan-wartawan yang persoalkan itu? Cukup diberitakan, jangan dipersoalkan. Kita tugas cuma memberitakan aja. Kasihlah dulu PT Kon itu bergerak. Pemerintah nanti yang punya wewenang itu menentukan AMDAL tidak layak atau layak. Nah, masyarakat tinggal dikompas saja. Ini tidak layak, bakar. Selesai. Begitu. Nah, daripada begitu. Jadi kalau bicara soal bantuan langsung, ini memang kita mohon maaf saja mungkin saya jangan bilang kita. Sebagian saya lah orangnya. Suka memang yang begini aja, maunya dibantu, dikasih makan tiap hari, dibantu. Cocok dia manggil tadi, tidak bisa mendewasakan orang, ya kan? Ini masyarakat kita sebagian ya dalam tanda kutip senangnya dibantu. Saya kalau kasih tahu rumusnya, rumus komunis ini yang begini-begini. Benar ini Bang. Hanya aja orang yang dalam hatinya itu benar, tapi cangkemnya itu bilang wah ini pembenci, ya kan? Jadi untuk BLT jangankan adil tidak adilnya Bang. Pendataannya aja sudah tidak benar, gitu ya kan? Kita tidak tahu apakah BPKBN yang didengar, apakah BPKBN yang didengar, SLK yang didengar, atau lurah atau RW. Sekarang ini saya lihat yang mana disukai RT itu yang nerima, lalu dibenarkan di atas. Di atas bilang pusat kembali ke daerah itu sudah. Seperti itu. Saya kira itu Bang Halil. Iya, Om. Ini bagi lo menarik ini karena kita mulai dari bantuan-bantuan ini. Nah, ini ada saya tadi dengar bahwa memang pendataan itu bukan dari dinas sosial ataupun dari pemerintah desa, katanya dari BPS tadi. Nah, Badan Pusat Statistik. Ini yang mengeluarkan data jadi informasinya bahwa itu yang mengeluarkan data, timbullah ini yang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 sampai desil berapa yang paling atas. Begitu Bang Ilo. Jadi
kelihatannya memang di sini Bung Alil belum ada kesepahaman yang sama terkait dengan kelembagaan yang menangani persoalan bansos ini, bahwa bansos itu sebenarnya hanyalah jalan urgen gitu loh. Tetapi yang paling penting sebenarnya di situ adalah bagaimana membuat mereka berdaya. Berdaya itu dalam arti bahwa mereka akhirnya bisa menghasilkan sesuatu, ada value di situ. Nah, sekarang ini kalau kita lihat hampir ini hilang. Nggak beda dulu di zamannya kayak Edi Sasono, Menteri Koperasi, kemudian orang-orang pemberdayaan pegang jabatan di kementerian. Itu memang konsep pemberdayaan itu bagus. Kalau sekarang saya lihat ini hilang konsep pemberdayaan itu. Jadi yang ada itu betul bantuan-bantuan sampai presiden pun turun tangan memberikan bantuan ya, kita lihat beberapa lalu akhirnya menjadi debat kusir sampai hari ini. Misalnya seperti itu. Karena itu tadi saya katakan tidak bisa dilepaskan dari dimensi politiknya, memanfaatkan kondisi objektif masyarakat kita memang yang masih banyak yang sangat miskin ya Bung Alil ya. Terus yang kedua adalah dari proses pendataan awal. Nah, pendataan awal ini memang ada mungkin memang khusus bantuan sosial yang memang mengambil data dari hasil sensus ekonomi Bung Alil. Nah, memang juga masyarakat di sini hati-hati ketika dilakukan sensus ekonomi, harus berkata jujur penghasilannya berapa. Ada juga kan kadang yang meng-up tidak mau dianggap miskin Bung Alil ya. Gitu akhirnya dia tidak masuk. Sebaliknya ada mungkin yang mampu tapi dia tahu bahwa tujuan akhir daripada sensus ekonomi adalah memetakan mana yang miskin. Pasti ada hubungannya dengan bantuan, menghindari pajak lah, apalah dan sebagainya. Nah, ini yang biasa justru mereka yang dapat bantuan. Terus persoalan tadi teman yang mengatakan bahwa ada lagu lama, ya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu sampai sekarang belum bisa berubah karena persoalan politisasi di dalam melakukan pendataan dan pembagian itu masih ada. Menurut saya mestinya itu sudah hilang Bung Alil ya. Sudah tidak perlu lagi ada. Dan kalaupun ada masyarakat misalnya yang menyuarakan tentang kebenaran, memberikan masukan, memberikan pendapat sepanjang itu adalah objektif, itu harus diakomodir Bung Alil. Bukan justru mereka dibully, dianggap macam-macam gitu, bahwa tidak senang misalnya dengan pemimpin dan saya. Menurut saya itu keliru sebenarnya Bung Alil. Karena sekarang ini kalau menurut saya, kalau kita mau pembangunan itu menjadi lebih baik, maka tidak perlu lagi ada sekat-sekat Bung Alil ya. Kita sama-sama satu visi ke depan, ya sama tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa visi kita itu kan adalah sejahtera lebih cepat. Gimana mau sejahtera lebih cepat? Misalnya kalau masih ada faksi-faksi, ada hal yang jelas-jelas baik di depan mata, tetapi tanpa argumen yang jelas, tiba-tiba saja kita bilang menolak misalnya, kan seperti itu menjadi lucu Bang Olil ya. Jadi mudah-mudahan lah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad, apalagi itu kasus yang sangat dekat dengan depan mata, bisa didengarkan oleh yang ada di daerah itu, terutama lurah dan sebagainya, supaya diambil langkah-langkah cepat lah untuk menyelamatkan. Karena kasihan kalau ada yang berhak justru tidak dapat, kemudian ada yang tidak berhak dapat. Nah itu tanggung jawabnya itu dunia akhirat itu bukan? Iya, bukan hanya di dunia, di akhirat pun nanti dia dapat itu, karena ini persoalan hak ini, kan begitu. Oke, kita bacakan dulu ini sebelum kita lanjut ini, kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini, kayaknya banyak sekali ini. Tong Sancho, mungkin suatu wilayah butuh politis yang terbuka dari rakyat kembali ke rakyat. Ya, Andi Baharudin. Semua milik negara diperuntukkan untuk rakyat. Ketika ada warga yang mendapatkan bantuan, sementara warga yang tersebut yang punya apa-apa, itu karena cara hidup yang pasti negara memberikan bantuan kepada warga yang tidak berpenghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan. Ya, kemudian Ton Sancong untuk BLT itu harus sesuai dengan aturan seperti yang apa yang layak. Karena dalam suatu daerah itu ada data. Kemudian ada ini, apa salah negara memberikan bantuan? Ada bila melihat dari database dan mengambil acuan dari situ pasti ada berjalan adil dalam pemberian BLT. Bantuan harus tepat sasaran. Mr. Loba-Loba. Bang Ilo, saat ini sudah kita bergabung juga dengan Kak Agus Riansa Ridwan atau Agus Peco ini.
sudah bergabung di Komal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Kak Reba ini Kakanda? Alhamdulillah. Bang Adeceng. Alhamdulillah. Iya, Bang Adeceng. Syukur alhamdulillah. Iya. Ini Bang Ilo ya sudah bergabung dengan kita. Kalau saya ini kehadiran Bung Agus Peco ini, kakanda kita ini, Bung Olil. Pertama dulu kita ingin mengucapkan terima kasih nih, Bung Olil ya. Iya betul. Telah mensupport, menjadi sponsor di dalam acara kita kemarin TOT, Bung Olil ya. Itu luar biasa menurut saya. Sekali lagi terima kasih. Ada 2 kemarin yang membantu kita di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Pak Agus Riansa sendiri, Bung Olil. Dan Bapak Andi Abdul Waris Khalid ya, anggota DPD RI. Dan kegiatan itu alhamdulillah sukses kita laksanakan amanahnya. Mungkin Bung Olil nanti kirim progress reportnya ya. Iya betul. Semua itu, Bung. Iya. Oke, kayaknya terjeda ya, kita bacakan langsung juga ini. Iya. Adalah Mr. Loba-Loba. Selama tepat sasaran. Kemudian Moka Desain ini, masyarakat kita didesain sedemikian rupa mentalnya sebagai penerima bantuan untuk kepentingan politik juga. Pemerintah akan memberikan kailnya. Oh ya, sama kita sampaikan tadi. Ya, jangan jadi yang seperti itu juga Bung Olil akhirnya merambah juga ke demokrasi kita, di mana masyarakat kita akhirnya memiliki mental pragmatisme, Bung Olil ya. Jadi jangan salahkan juga kalau para wakil-wakil rakyat kita ketika mereka terpilih, mereka tiba-tiba fokus pada apa yang menjadi kepentingan dirinya, karena itulah tadi Bung Olil. Mereka juga tertatih-tatih untuk bisa sampai ke parlemen seperti itu, Bung Olil ya. Karena itu tadi mental-mental pragmatisme itu memang dididik sejak awal. Jadi kalau Bung Amap tadi mengatakan bahwa masih di zaman Belanda, di zaman apa, memang itu sudah ada gitu Bung Alin ya. Iya. Nah, ada juga memang yang berkepentingan dengan hal-hal yang seperti itu Bung Alin, sehingga mengurangi bobot pemberdayaannya, lebih banyak memberi bantuan-bantuannya supaya ada ketergantungan Bung Alin. Ya. Iya, ada juga ini, jangan berkemampuan juga dapat ini mendapatkan menandakan miskin, semakin miskin cuma melengos. Ada juga masyarakat kita di desa ini sudah tadi. Ya, lebih baik bansos dihilangkan, difokuskan saja pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia. Ya juga katanya lebih baik bansos ini dihilangkan saja, difokuskan ke pemberdayaan, Bang Ilo. Iya. Iya, ini ada Tongseng, izin saran, mungkin bisa kita lakukan pengecekan ulang yang secara real, dan ini bisa dilanjutkan di DPR RI dengan mengikuti alur pelaporan, karena dalam suatu daerah yang menjadi problem dari BLT itu adalah data nihil. Boleh data lagi-lagi memang sebenarnya Bung Olil ya, lagi-lagi sebenarnya persoalan data yang dianggap tidak valid ya Bung Olil ya. Karena itu tadi sebagian juga Jakarta ini masih melakukan hal-hal yang sifatnya sentralistik ya. Mungkin apakah dia tidak ada trust, tidak ada kepercayaan kepada daerah untuk data-data yang dikirim, sehingga terkadang data yang mereka gunakan itulah data ya dari hasil sensus ekonomi misalnya. Ini kan juga sebenarnya pertanyaan mendasar. Padahal mestinya kalau kita berpikir logika, yang paling paham kan sebenarnya kondisi di daerah itu adalah orang yang ada di daerah, katakanlah di desa kemudian kelurahan. Tapi juga mungkin dia tidak bisa disalahkan juga, jangan sampai mereka berangkat dari pengalaman banyaknya komplain-komplain yang ada. Justru data-data yang berawal dari desa ini, yang dari bawah ini, yang seperti tadi yang disebutkan Pak Amap, banyak komplain-komplain, sehingga mereka merasa fair ketika mereka mengambil data dari hasil sensus, bukan yang dikirim melalui hasil pendataan kepala desa atau lurah dan sebagainya. Karena itulah tadi, bias-bias politik itu tidak bisa dipisahkan Bung Ali dalam menyusun data-data. Ya, budaya di Indonesia ya hampir seperti itu. Nah, katan di Jawa Timur sampai jual sama cawe-cawe itu atau
Aja nih ala jolok Bali ya, pura Bali. Seperti itu misalnya. Yang kata apa geram ya? Enggak. Iya. Adalah. Iya. Ini ada juga ini. Memang manis gula-gula rakyat Indonesia. Ada percepatan pembangunan menuju kesejahteraan, salah satunya membangun SDM menuju kemandirian. Ini tadi terkait dengan data yang dilakukan oleh BPS. Biasanya memang itu Bang Ilo, kalau pendataan dari BPS itu kan dia kan langsung ke rumah-rumah warga mendata begitu. Kemudian tanpa mungkin melaporkan ke desa-desa. Nah, kemudian ini yang jadi masalah ini adalah warga yang melaporkan atau memberikan data. Ya, biasanya mungkin kan aku itana ini ke desa aku penghasilan tak. Ya, nolak kapang makadani. Ya, ini lo ianggap miskin lah. Dia kasih mi data bilang, oh ini penghasilanku sekian. Kemudian ada motor tak kah? Kok kata warna motor roe? Oh deh, nanti gak. Deh nanti runtuh. Begitu bagi lo biasanya. Iya, karena memang sensus ekonomi itu Bung Alil, memang tidak bisa diintervensi juga oleh daerah. Buktinya data-data statistik terkait dengan angka kemiskinan, pengangguran, PDRB, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, angka-angka itu tidak bisa diintervensi. Kalau andai kan bisa diintervensi, kan gampang sekali Bung Alil. Di up itu menjelang kampanye kan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran bagus, kesehatan sudah membaik ya, kemiskinan, tapi kan tidak bisa diintervensi. Nah, yang jadi persoalan memang adalah ketika masyarakat kita tidak terbiasa untuk mengatakan jujur terkait dengan kondisi yang mereka alami, Nah itu yang berat karena misalnya di data katakanlah dia punya kemampuan yang sudah cukup, tetapi karena dia tahu bahwa arahnya nanti ini adalah bantuan misalnya, sehingga dia tidak mengatakan jujur bahwa misalnya dia secara ekonomi dia sebenarnya sudah tergolong lagi miskin atau miskin ekstrim seperti itu Bung Alil. Nah giliran turun bantuan, dikomplain oleh orang-orang sekitar rumah kok bisa, sementara saya tidak itu tadi bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu menurut saya surveyor ini kan orang-orang lokal juga yang digunakan di dalam sensus ekonomi itu. Kalau baru-baru ini kayak di Wajo ini dibentuk namanya Garda Sensus Ekonomi ya yang bertugas untuk melakukan itu di tahun 2026, diberikan training dan sebagainya. Mestinya melihat juga objektifnya. Jangan hanya menerima saja setelah isi kuesioner anggap selesai, nilainya kuesioner 1 selesai lagi sekian lagi uangnya misalnya. Jangan seperti itu. Dia betul-betul harus teliti secara dalam, menggali secara dalam. Menggunakan telinga, mata juga sebaiknya seperti itu. Dan ini biasa juga itu Bang Elo. Pemerintah desa juga kayaknya atau kelurahan itu biasa juga boleh. Kenapa bisa masuk ini? Nah kalau dilihat dari kehidupannya, kemudian dari naitai mata apa kita mi maku kue Bang Elo. Pak kita mi rita kada dinner runtuh ya, tapi kenapa bisa dapat? Mungkin dari situ mi tadi datanya yang mungkin agak keliru betul. Ada juga ini bukan sekedar jabatan untuk menduduki tapi tak pernah siapa deh? Tong Sencong yang survei harus mempunyai kemampuan analisa. Ini juga. Ya itu, saya setuju dengan itu Bol. Karena biasa juga ini kan tenaga-tenaga lokal yang digunakan. Mestinya diupdate juga dia punya ilmu, di briefing betul. Dia harus menggali secara dalam-dalamnya. Kalau sudah mereka datang misalnya Bung Alil, secara ekonomi melihat rumahnya rumah permanen, rumah batu misalnya, ada motor, ada apa. Lalu mereka setelah diwawancara dia kasih data yang tidak benar, Anda kan sudah bisa garis itu bahwa ini tidak benar datanya. Kasih penjelasan, bela mohon maaf, ini untuk mengukur misalnya bagaimana kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sampaikan saja yang sebenarnya gitu Bung Ali. Tapi kalau ada hanya
Mau yang penting selesai tugasnya. Iya, selesai tugasnya betul. Isi kuesionernya sudah selesai, anggap lagi selesai satu nih 75.000 nih satu kuesioner. Pengalaman Bung Khalil, saya pernah survei IKM di baru di sini. Setelah saya dorong ke lembaga, itu teman-teman saya di lembaga yang menangani itu langsung ajak menelpon, Pak, ini bisa diulangi lagi kembali. Selama ini banyak akal-akalan ini, mungkin dibawa pohon aja nih diisi kuesionernya. Seperti itu. Ini kan kentara juga kalau dibuat seperti itu Bung Khalil, kentara itu alurnya itu kentara pasti ketahuan. Oh ini dibuat saja diisi sendiri ini. Terpaksa diulangi lagi Bung Khalil. Iya. Tapi harus diperbaiki memang, diperbaiki. Bahkan kalau bisa itu Bang Ilo, kalau seumpama tidak percaya dengan ini, ya bisa berkonsultasi dengan RT atau apa? RT setempat, karena RT itu yang tahu kondisi warganya. Kemudian memang perlu dibangun satu sistem aplikasi yang terintegrasi Bung Khalil. Jadi semua kelembagaan yang menangani bantuan sosial ini perlu terintegrasi dalam satu aplikasi supaya data mereka itu data mereka saling menyatukan data begitu Bung Khalil. Jadi tidak ada lagi double gitu. Misalnya ada program bansos baru nih, yang lama sudah ada, berarti begitu muncul nama, nik dan sebagainya maka terhapus karena sudah ada sebelumnya kan yang masuk. Mestinya terintegrasi seperti itu, katakanlah dinas sosial, koperasi dan UMKM misalnya, ataukah di BPMD, mestinya terintegrasi kelembagaan sama dengan OSS itu mengurus perizinan online submission itu Bung Khalil. Itu kan terintegrasi dari puluhan kementerian dan lembaga. Jadi begitu kita entry masuk itu terkoneksi di catatan sipil, terkoneksi di yang lain-lain seperti itu Bung Khalil. Nah, yang jadi pertanyaan nih Bang Ilo, sumpama ada data begitu yang sudah dilakukan oleh BPS, kemudian pemerintah desa atau pemerintah kelurahan ini tidak menerima itu hasil, Bang Ilo, apakah bisa dirubah? Itu persoalannya, kewenangannya kan kewenangan pembayaran bukan ada di desa Bung Khalil, di kelurahan. Itu kan kalau kegiatan yang sifatnya APBN kan, misalnya Bung Khalil dari pusat. Bagaimana caranya Bung Khalil dia mau komplain kalau dari pusat? Ya, kecuali misalnya kalau sebelum masih di tahap proses awal dia kembali melakukan misalnya banding lah, katakanlah upaya-upaya itu Bung Khalil, mungkin bisa saja diberikan contoh-contoh lengkap dukungan data bahwa ini sama sekali tidak layak untuk menerima lagi karena ini. Mungkin bisa saja Bung Khalil ada perbaikan data permanen seperti itu. Iya. Kalau begitu. Tapi kalau elo ina tahang bantuan atau wedena boleh Pak transfer lewat rekening kan Bung Khalil? Iya. Lewat rekening, kemudian langsung ada namanya di situ. Langsung ada namanya Bung. Iya, namanya. Dena udingi paleko Bung Khalil. Iya. Nggak, maksudnya berubah datanya. Kalau diminta diubah datanya, bahwa ini yang kan setelah keluar nama-namanya yang mendapatkan bantuan, kemudian dilihat, oh ini mampu ini kenapa mendapatkan? Ini yang diusulkan ke apakah ke BPSK atau ke kemana pihak yang berwenang lah? Apakah bisa? Di BPS tidak punya kewenangan lagi. Yang punya kewenangan itu ya yang terkait dengan yang memberikan bantuan. Di mana pagu anggarannya ada di situ Bung Khalil. Di situ mestinya bisa disusul bahwa data ini tidak valid, data ini dibuktikan dengan ini. Diusulkan misalnya pengganti-penggantinya seperti itu. Tapi persoalannya kan persoalan trust di sini, kepercayaan. Kalau dilakukan seperti itu kan perlu ada verifikasi lagi. Kalau misalnya lembaga yang ada di pusat ini memiliki memiliki perwakilan yang ada di daerah-daerah, kan tidak masalah Bung Khalil. Disuruh verifikasi dulu. Coba verifikasi ulang ini apakah benar ini data sebelum masuk di masa pencairan. Mungkin saja bisa Bung Khalil. Mungkin saja bisa. Masalahnya ini sudah mencair tapi baru dikomplain karena baru ditahu datanya bahwa ini. Iya. Engkau aja itu biasa mampu tapi dega siri-siri dan siri engkau tahu de season agak kasih asi tapi mega siri masih siri sih ya jadi serba salah tuh jadi buat si malakama kayak nasinya
Data kemiskinan itu seperti buah si malakama. Ya. Tapi saya tadi terharu juga itu apa yang disampaikan oleh Pak Amap tadi, karena saya mungkin tidak terlalu konsen melihat itu. Saya hanya melihat yang mana yang berpotensi sebenarnya yang kontra kemarin itu, sehingga kita ingin mendengarkan betul apa pendapatnya waktu saat kita diskusi publik ya Bung Alil. Karena saya tahu Bung Amap ini kan pro orangnya Bung Alil. Dia sangat terbuka dengan investasi karena dia ingin melihat masa depan daerah kita, bahwa ini adalah kesempatan era baru ya. Untuk daerah kita di era fiskal kita yang tidak baik ke depan, maka investasi adalah merupakan salah satu solusi. Jadi saya mau lebih memberikan kesempatan kemarin itu ya karena jangan sampai dekna lagi untuk kesempatan baru dia langsung. Beliau ini kan dewasa. Iya. Mungkin bisa suasananya berbeda Bung Alil. Iya. Seperti itu. Jadi Bung Alil, Yes. Saya pikir ini juga karena saya kan sudah mulai bahkan saya mengarah ke pidananya gitu. Jadi misal kata ini Bang Ilo, si A, si B, si C tidak mendapat karena tidak terdata. Iya kan? Lalu data di kelurahan gini adanya. Kemudian di dinas sosial ada kok datanya. Terus BPS lagi yang tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalnya ABC ini per orang ini si A, si B, si C tidak dapat bantuan itu padahal namanya ada. Kemudian saya memburu, ini uangnya kemana ini? Dan 3 amplop ini kemana uangnya ini? Umpamanya BLT Betul. 900 kayak kemarin. Saya protes ke BPS. BPS ada datanya, dinas sosial tidak ada. Sebenarnya kemana kita? Nanti kan kita ke kepolisian. Di mana errornya ini? Iya itu. Nanti kalau semua ini sudah dikonfirmasi, lah ternyata masih ada BKKBN lagi punya data tidak ada memang namanya bisa. Ini yang menjadi acuan mereka. Kemudian yang saya lihat ya, saya bukan karena benci pemerintah yang tidak. Yang jelas semua kaki tangan sekarang ini yang tadinya nomor 1, 2 sekarang di 3 dipakai mendata. Kemudian itu kan ada Nah ini lagi nih yang mempergunakan kebenciannya menjadi mendata gitu. Jadi kemarin sebenarnya orangnya nomor 3 karena dia nomor 2 disuruh mendata. Ya sudah, dia kasih keluar ini kemarin tidak ikut saya. Jadi tidak bisa dibohong itu. Kalau ada yang mengkopi, ayo sini ke rumahku saya tunggu satu. Bahkan ada yang nomor 3 kemarin tidak dapat karena pendatanya nomor 2 atau nomor 1. Ini yang jadi masalah. Seperti itu. Coba tadi. Jadi penguasa ini hanya moncongnya doang yang bilang sampaikan dulu itu 1, 2, 3, moncongnya aja yang begitu. Ada maknanya. Kalaupun dia tidak mau berbuat, antek-anteknya lagi yang dibahas. Begitu. Yang justru lebih biasa terjadi seperti ini. Yang biasa di tingkat leader, top down management, justru dia tidak punya instruksi-instruksi seperti itu. Yang dibawa ini. Yang dibawa, yang benar. Kadang loh ya, juga rasanya. MOU ini, untuk kita itu, kerjasama yang tidak ada sekarang. Apa yang kita lihat? Sementara miskin aja yang diperbincangkan setiap hari. Iya kan? Nah ada. MOU lah dengan seksual, ada. Ada kons yang mau masuk, coba saya bilang pemerintah bicara, yes or no. Begitu, selesai. Jadi mereka juga berkaki dua, akhirnya kita yang benturan di bawah. Kan begitu, Bang. Sama ini data-data miskin saya, miskin papa, memang seperti yang Bang Yul sama Alil mengatakan, sebenarnya saya tidak gaji. Sebenarnya saya layak banget dapat bantu, tapi selama itu saya tidak mau menerima, tidak mau menolak terus.
kasih yang lebih membutuhkan lah. Lebih berhak ya. Iya, seperti itu Bang Ilo. Oke. Iya. Iya. Jadi sorry ya Bung Amap ya kemarin ya. Karena saya yakin Anda jauh lebih dewasa untuk melihat, lebih bijak melihat sebenarnya kemarin itu. Jadi yang ngotot-ngotot itu saya kasih kesempatan. Ya tapi mudah-mudahan lah upaya kita bersama-sama semua untuk menghadirkan investasi dalam rangka untuk bukan hanya persoalan lapangan kerja sih sebenarnya, tapi membuat pintu bagi investor yang lain untuk bisa masuk di daerah ini. Jangan sebenarnya kemarin Bung Milo, saya lebih lebih cenderung suka dengan narasumber kita yang ekonom dari UNAS ini. Nanti kalau teman-teman dapat giliran menguasai mikrofon, kalau bicara jangan pakai koma deh, pakai titik langsung. Semua kemarin yang berbicara, loh iya kan, semua yang bicara kemarin. Coba ibu siapa itu mewakili mahasiswa. Nanti tokenin, kalau ini bisalah diundang duduk bersama lo. Berarti masih ada satunya lagi. Jadi saya pikirkan kemarin, ketika tidak mendapat, dia sudah perkirakan tidak mendapat kursi, tadinya di dalam forum A, begitu keluar B, ada lagi. Karena dia sudah merasa dapat. Seolah-olah Bang Ilo saja nanti yang sebagai personalia di dalam politik. Itu yang saya bilang begini Bang Ilo. Ya sudahlah, besok juga sudah mau cucu saya, tapi saya tidak mau anak cucu saya itu. Itu poin. Membebani orang lain, membebani pemerintah, ya kan begitu. Itu poin yang luar biasa. Kita ini apa sih usia sudah 50 hampir kepala 6 ya. Bukan kita lagi ini untuk anak cucu kita ini yang kita pikirkan. Itu saya tidak menafik. Begitu konsen nanti. Masa sih Bang Ilo kalau memang ada kursi dalam Ilo ada kereta Sartuna, ijazah kan begitu. Betul. Inilah belum apa-apa sudah saling mencurigai, saling cemburu. Curiganya Makanya saya bilang, saya konsepku kemarin kalau dikasih mikrofon, saya mempertanyakan itu. Mudah-mudahan karena masih panjang nanti kegiatan-kegiatannya itu menuju Kamdal, nanti kita undang kembali Pak Amap untuk berbicara. Sejahtera lebih cepat, nggak usah dulu lah, nanti nomor 23 itu berkeadilan. Sejahtera lebih cepat. Ini konsep sudah disuguhkan dengan kita, iya kan? Iya. Kita bisa bayangkan 4 juta kali 1.000 orang, 40 miliar loh. Pemerintah bisa efisiensi, kemudian mereka yang sudah gajian ke pasar, enak tanpa yang jual telur dapat untung, laku beras. Jadi ada fenomena seperti ini sekarang ini. Jadi orang-orang yang paham tentang peluang, justru anaknya sudah mulai dikasih kursus bahasa Mandarin ya. Sementara yang lain masih asik berdebat. Jadi giliran nanti buka loker, mereka yang lebih berpeluang karena punya kelebihan yang lain, kita berteriak lagi kenapa bisa padahal orang mengantisipasi. Itu juga keliru Bang Milo. Artinya memang jadi seperti yang begitu menggiring kita semakin tidak fair ya kan. Sementara ada yang lebih fundamental kita bahasakan. Harus orang lokal dulu ya, orang lokal tahunya bahasa dek mawai. Iya kan begitu. Saya saja ini sudah mulai belajar nih hao Bang. Hen ho. Saya mau dikasih mikrofon, saya pasti bahasa Cina Bang. Di bawah orang Cina. Iya kan? Lah iya. Ni hao. Atau ini. Iya. Saya hanya mau kemarin kalau dikasih mikrofon saya langsung. Tokewan, coba saya disuruh menghitung sampai berapa, mulai sampai 10 saja. Luar biasa. Tapi kan tidak begitu, kita ini memikirkan generasi kita ya. Kalau kita terseret terus seperti ini ya kan, selalu berbau politik setiap hari, tidak ada ya kan. Lalu kembali kita bicara bahasa orang tua dulu aja, mau ada cepat politik arah.
Dia pikir politik itu jelek, padahal politik itu ada di bangku sosial, ilmu politik sosial politik. Iya. Nah, yang lebih ngeri sekarang, kalau kita sedikit kritik, wah, mana memang ini tidak pernah berhenti ini. Inilah ya. Iya. Siapa tahu benci tapi rindu. Jadi orang yang memberikan kritik itu belum tentu adalah orang yang tidak sayang. Engkau nang pawa ada tomato aeriolo makada. Na kuam paramu po na uparengar aku berarti lo puji lada mo put ya mintuk mamekko na bawa di nagagada aku na musilapa berarti cicitongan itu. Ya. Sebaliknya ya ro mane makuku belum tentu. Tuhan juga seperti itu Bang Ilo. Iya kan, contoh ini biar agak panjang sedikit ya. Ketika subuh ajan berkumandang, terus melek mata ya, terus mendengar kita. Kalau subuh lagi orang, tapi nafsu ini lah nanti bobo-bobo lah dulu masih panjang sampai jam 7 bisa kalau salah subuh. Nah, yang jadi masalah Dinda, kalau sudah Tuhan tidak menegur lagi kita, tidak menyapa lagi, dia biarkan kita. Itu hidup kita seperti sapi itu, kucing. Tidak dihiraukan, sudah tidak diurus. Jibril bilang, bos, itu Halil bagaimana? Sudah tidak ada jabatannya. Ya jangan pikir dia tidak anu juga itu. Sudahlah. Sering saya kasih bangun, tidak mau bangun ya sudahlah. Tidak usah biarkan dia jalan sendiri seperti kambing. Tidak apa-apa lah. Iya seperti itu. Pemerintah juga harus begitu. Itu orang sekeliling boleh didengar, jangan tidak didengar. Tetapi mesti ada filter. Iya kan? Wah ini masukannya Bang Ali ini. Pincang jadi dia pada lagi bawa minta nomor 3 nomor 2 apa terus ini. Itu sudahlah, janganlah. Tidak apa-apa kita dengar. Memang fungsinya itu kita dekat mau didengar bahasanya. Tetapi kalau katanya benci saja karena tidak selaluan dulu itu yang keliru. Jangan didengar ya. Ya, seperti itu Bang Halil. Iya. Oke. Ya, baiklah. Silakan. Ya, ini ada lucu juga nih. Dulu aku dapat, sekarang lainnya apa itu? Isinya kartuku kosong. Padahal aku sekarang malah sudah janda. Sekarang sudah janda. Aduh. Iya. Ya, sebenarnya kalau teori yang selalu kita dengung-dengungkan itu inklusif ya, Bung Halil. Inklusif itu sebenarnya tidak ada lagi variabel-variabel yang lain kecuali satu untuk melihat daerah ini menjadi maju secara bersama-sama seperti itu, Bung Halil ya. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan itu inklusif ya mestinya tidak ada lagi yang seperti itu. Tetapi biasanya kalau masih ada hambatan-hambatan seperti itu biasanya juga teruji dengan alam Bung Halil. Itulah biasa terjadi. Ada orang yang berjuang tetapi tidak sama-sama sampai di akhir. Bung Halil. Ada juga sebaliknya mereka tidak ikut berjuang tetapi justru mereka lebih diterima untuk masuk. Kenapa? Itu tadi persoalan mindset sebenarnya cara berpikir Bung Halil. Karena yang saya pahami selama saya bergelut di dunia politik dan melakukan pendampingan dari beberapa orang yang sudah terpilih, rata-rata mereka kalau sudah menjabat itu mulai dia tidak berpikir ke arah itu lagi. Mereka berpikir tentang kondusivitas, bagaimana iklim ini menjadi baik, segar sehingga dia betul-betul bisa bekerja begitu Bung Halil ya. Persoalan demokrasi nanti lagi lah kalau sudah dekat baru kita bicara demokrasi. Itu yang kebanyakan dilakukan Bung Halil. Jadi tidak ada lagi itu istilah bahwa kita harus balas dendam apa, tidak ada lagi itu Bung Halil. Dan saya lihat sekarang ini kan kalau kita lihat itu kan wakil bupati sudah mulai bicara itu kan Bung Halil bahwa tidak ada lagi kita ini mari bersama-sama untuk kita melihat daerah kita menjadi lebih maju. Nah mestinya segenap instrumen yang ada juga memahami itu Bung Halil. Orang yang kalah pun juga kemarin kan pahami Toma posisi Naro Bung Halil makanya memang konsekuensinya itu toh. Tetapi memberikan masukan-masukan bukan berarti tidak bisa didengar sepanjang itu baik untuk daerah, baik untuk bersama seperti itu Bung Halil. Iya. Ini ada Pak Rahman Hasan ini pelan-pelan Ki Om. Pro kontra itu biasa, hal biasa katanya. Ya dulu aku dapat sekarang isinya kartuku kosong padahal aku sekarang janda.
Mantap Om. Iya. Ada juga ini yang bergabung KPK TikTok. Aku mau minta Kak KPK seding wae deh. Abang katanya KPK anak TikTok aja. Iya. Selamat bergabung KPK TikTok. Iya. Ini luar biasa juga ini. Oke Bang Ilo, karena kita sudah di penghujung acara karena sudah pukul 9:40. Ya. Ya. Dan tentu di pagi ini yang ingin mengikuti acara kita, ya kita ucapkan terima kasih. Dan untuk makasih banyak ini KPK TikTok. Ya, ini terkait dengan pembahasan kita tadi, Bang Ilo. Ini memang data yang agak kacau dari awalnya, karena itu kan dari BPS ini yang mendata. Kemudian diberikan ke contoh di bantuan bansos ini, ya datanya kan dikasih dari data BPS. Oke. Bang Ilo, kita di penghujung acara mungkin ada yang mau disampaikan di kesimpulan kita di pagi ini. Ya, kalau kita kan banyak bicara terkait dengan bantuan sosial, Bung Alil. Kalau saya mestinya kementerian dan lembaga yang terkait itu duduk dalam satu meja. Kalau perlu bikin semacam surat kesepakatan bersama lah seperti itu. Terkait dengan pertama adalah bagaimana mengintegrasikan program bantuan sosial ini supaya tidak ada lagi data yang tumpang tindih dalam satu aplikasi. Sama ketika misalnya di OSS, sistem perizinan sekarang kan OSS ya Bung Alil ya, online single submission itu yang terintegrasi secara elektronik supaya tidak ada lagi seperti itu Bung Alil. Yang kedua, meskipun misalnya ada kementerian menggunakan data BPS, tetapi tetap juga desa dan kelurahan yang paling tahu di bawah juga tetap diberikan dilakukan koordinasi untuk melakukan recheck ya Bung Alil ya. Tapi dengan catatan juga jadi pihak kelurahan atau pihak desa juga ini betul-betul memberikan data yang objektif tanpa dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya variabel politik dan sebagainya. Karena ketika itu saja itu masih menjadi ukuran mereka dalam menentukan orang yang diberikan bantuan, maka jangan salahkan juga pusat ketika mereka tidak ada trust, tidak ada kepercayaan terhadap data yang dikirim oleh daerah, karena tidak tertutup juga kemungkinan banyak komplain-komplain masyarakat itu sampai juga ke pusat, karena mereka kan juga punya pendamping Bung Alil. Nah, teman-teman mereka juga di lapangan kan kadang dilaporkan juga ke pusat Bung Alil. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan akurasi data oleh statistik. Nah, memang perlu dikasih informasi kepada masyarakat ketika dilakukan sensus ekonomi agar mengatakan yang sebenarnya. Mereka harus jujur Bung Alil. Jangan kalau mereka mixin misalnya atau miskin ekstrim, tiba-tiba dia merasa malu kalau ketika diwawancara dikasih data seperti itu. Sebaliknya juga kalau ada yang mampu, sudah ekonominya mapan, baguslah. Jangan juga terlalu misalnya justru mau dianggap miskin karena ujung-ujungnya mereka merasa bahwa ada bantuan. Jadi sebenarnya ini Bung Alil mulai tadi ada disampaikan oleh Pak Ahmad, salah satu contoh misalnya di Desa Lompok Tengah yang tadinya menerima bantuan, tapi sekarang dia menolak lagi. Itu artinya mereka secara ekonomi sudah mulai baik sehingga mereka merasa tidak perlu. Mungkin ada yang lebih berhak. Nah, andai kan semua orang sudah berpikir begitu, maka pasti orang yang mendapatkan bantuan sosial itu adalah betul-betul orang yang berhak, ya Bung Alil ya. Seperti itu Bung Alil. Iya. Kemudian yang terakhir adalah kita sebenarnya ini sama-sama sudah mulai memikirkan bagaimana daerah kita ini menjadi jauh lebih maju, bagaimana kita masuk di dalam satu era baru ini menuju ke depan menjadi era yang baru menjadi baru Bung Halil, era industri seperti itu. Masa kita mau begini terus Bung Halil ya, seperti itu ya. Iya. Oke, untuk Anda semua cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Oge Baru Menyapa. Ya, mudah-mudahan apa yang diobrolkan ini bermanfaat bagi kita semua.
Ya, baik yang mengikuti acara kita di TikTok, kemudian di Facebook dengan YouTube. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, besok di acara yang sama di Ogi Baru Menyapa dengan obrolan yang berbeda tentunya, dengan tema-tema yang berbeda. Tergantung dari Saudagar Iga yang tentunya memberikan informasi. Iya, ada juga informasi apa di? Ya, iya, apa itu? ada informasi-informasi yang kemarin saya dengar juga itu bahwa ini lain dari tema ya. Iya. Iya, bahwa terkait dengan persoalan yang ada di KPU baru ini, Bang Ilo. Ada terkait dengan 3 pejabat sekretariat KPU baru ditetapkan tersangka. Nah, ini kita kutip dari ada informasi. Iya. Minasya News. 3 pejabat sekretariat KPU baru ditetapkan tersangka. Nah, ini saat ini beredar kabar 3 orang penting di lingkup sekretariat KPU baru diduga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel. Ya, ketiga pejabat sekretariat itu adalah inisial AM, FD, dan IS. Nah, ketiga pejabat itu terseret kasus hukum lantaran punya peran di lembaga yang tersandung kasus utang sewa hotel yang belum dibayarkan sebesar 530 juta. Nah, ini Bang Ilo. Memang saya lihat ini sekarang ini kasus-kasus yang terjadi di penyelenggara demokrasi bukan hanya di Sulawesi Selatan ya, tapi di seluruh tanah air ini mulai dibuka dan kita lihat dari beberapa media terakhir ini termasuk Pangkep betul ya, betul. Pangkep ini lebih kencang malah. Iya, ya karena sudah menyentuh komisionernya seperti itu, ya. Ya. Saya juga baru tahu itu bahwa ada update, ada progres dari kasus itu, Bang Olil, yang pernah kita diskusikan di sini. Jadi ini katanya pihak hotel yang melaporkan kasus utang ini ke penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel. Ya, setelah ditelusuri ternyata pihak Hotel Claro di Makassar, ya besaran utangnya itu tadi 530 juta. Besaran utang sewa fasilitas hotel yang tidak dibayarkan lembaga penyelenggara pemilu yang mencapai 500 miliar, 500 M bagi lo. Ya, ada beberapa informasi yang terbaru kita akan besok kita rilis atau kita bacakan ya, info-infokan. Ya, ada juga terkait dengan dana pendidikan yang disalahgunakan oleh oknum. Ini juga besok kita bahas. Ya, karena ada informasi negatifnya. Ya. Silakan Bung Amam. Satu beberapa menit lah. Ya. Kalau bisa coba kita masukkan, tolong kapan aja lah bisa dibahas. Iya. Kaitannya dengan koperasi Nepo baru yang ada di Maluku yang menjadi pusat dan berbisnis gratis. Ya kan? Nah, kalau gedungnya ini yang jadi masalah, ini kan struktur pengurus koperasi sudah lama sudah ada. Jadi yang terima kontraknya dari MDG itu siapa sebenarnya? Karena kalau dua koperasi sekarang ini kan mulai dari Pak Minik Kalibu dulu, kemudian Pak Nopo, Pak Ustaz menjadi ini. Nah, beberapa pegawai negeri kemarin saya temui, katanya kita ini uang simpanannya aja kita mau ambil, nggak ada uang koperasi ini karena banyaknya pinjaman, terutama pengurus-pengurus yang gila-gilaan uang minimal 200 juta satu orang. Gitu. Tolong juga di koperasi apa itu? Koperasi guru sebenarnya itu. Ya, koperasi apa namanya?
Nepo Bojo yang ada di Mulai Tadi itu kan. Koperasi Nepo Bojo. Di Maluku Setasi. Jadi sebenarnya ini koperasi ini Bung Alil. Terakhir itu saya hadiri RAT-nya ya sebagai ketua Dekopinda itu mungkin di tiga tahun yang lalu. Waktu dilakukan upaya untuk menyelamatkan ini koperasi pegawai negeri ini Bung Alil ya. Dilakukan upaya diangkatlah kepengurusan Bung Alil. Kalau saya tidak salah waktu itu Pak Nahno ya yang dipilih untuk menyelamatkan ini koperasi. Tetapi problemnya sebenarnya di sini Bung Alil, banyak aset, tetapi banyak juga utang. Nah utang ini Bung Alil memang kadang tidak rasional ya, karena ada seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Amap itu ratusan juta, ada satu orang sampai 200, 100 dan sebagainya. Dan masalahnya di sini adalah bendaharanya meninggal Bung Alil. Nah itu. Bendahara meninggal tanpa meninggalkan jejak pembukuan. Tapi orang paham semuanya bahwa si A ini pernah pinjam, si B ini pinjam, nilainya seperti ini. Ini yang susah ini secara hukum ini untuk membuktikan karena meninggal bendaharanya. Nah menurut saya perlu memang ditangani secara bersama untuk melihat di mana ada sisi-sisi kalau misalnya ada katakanlah ada pidana atau apa ya. Karena bagaimanapun juga koperasi ini sampai hari ini masih memiliki aset, terutama tadi gedung. Saya baru tahu tadi kalau gedung itu disewakan ya Bung Abang ya sekarang ya? Disewakan. 60 juta per tahun. Berarti pengurus yang itu mungkin tujuannya barangkali ingin yang aneh Bung Lo, yang aneh itu ada beberapa pegawai negeri guru termasuk yang saya konfirmasi. Dia tidak tahu tuh sampai hari ini masih dipotong di BPD cuma iurannya 200.000 itu wajib. Oke. Itu sementara sekarang sebanyak mayoritas anggota koperasi itu tidak bisa lagi mengambil uangnya, uang simpanannya. Tidak ada, jadi mungkin sudah tidak ada memang uang kas di situ, tinggal aset saja ya, tinggal aset itu bangunan dan sebagainya karena lebih banyak diutang, banyak utang, banyak piutang. Yang lucu ini saya cuma belum bisa jawaban karena belum banyak narasumbernya ya. Nah, banyak itu anggota-anggota koperasi pegawai negeri yang menginginkan gedung itu dijual aja katanya, baru bisa dibayar uang simpanan. Ini yang lucu. Kemudian saya juga termasuk ada sepupu saya kemarin meninggal, tidak tahu naskah utangnya atau uangnya yang tersisa. Yang jelas dinas koperasi yang punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan perlu melakukan pertemuan koordinasi untuk memantapkan kembali apakah memang koperasi itu masih bisa diselamatkan atau tidak bisa lagi diselamatkan. Tetapi kalau ada aset yang dipersewakan kan sepertinya masih punya harapan sebenarnya itu karena ada aset. Jadi kemudian Bung Alil, kemudian ada berita hari ini kan Radio Pena kemarin yang pertama tapi tangkap karena wartawan ini yang ada di sana. Oh, yang ditangkap ya. Minasa News keluar, baru dikeluarkan. Kok judulnya sama gitu loh. Cuma saya kemarin nggak buka judul, lalu saya cek di bawahnya di Pade. Bang Udi coba tanya tuh wartawan, siapa tahu salah tulis, salah ngiling ketika sehingga ini jadi sender baru. Tadi ini kan yang tahu kami itu tangkap aja. Tapi judulnya sama, cuma walau redaksinya itu salah kalau masalah hotel, karena saya tidak bisa judulnya. Oke. Iya, itu saja Bung Alil. Terima kasih banyak Bung Alil. Iya, sama-sama. Oke, obrolan kita di pagi ini kayaknya menarik sekali nih bagi lo. Semakin hari semakin menarik ya Bung Alil ya karena semakin banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya yang disampaikan oleh kawan-kawan. Baik merupakan masukan yang mungkin masih perlu diperbaiki atau di follow up ya Bung Alil ya. Baik juga kabar positif. Nah kabar positif juga di belakang rumah saya nih Bung Alil di depan pasar ini di Bustas ini di Hot Mix ini. Wah, alhamdulillah.
Di Hot Mix. Mulai dari depan alun-alun, depan pasar, mulai di Hot Mix Bung Alil. Jadi saya belum tahu panjangnya seberapa, tapi paling tidak orang bisa naik sepatu roda lah kalau sudah di depan alun-alun itu. Mungkin sampai di jalan raya muter nanti ke sana. Berarti tidak goyang-goyang begitu kalau naik mobil atau di motor. Tapi sebenarnya tidak terlalu parah di jalan di situ, tapi sekarang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan harapan saya satu, Bung Alil ini. Seandainya masih bisa, saya menginginkan sekali itu dari ujung Batu itu sampai ke Padongko jembatan itu, Bung Alil. Itu di Hot Mix di situ, supaya orang yang duduk-duduk di pantai itu merasa nyaman karena jalannya yang sangat bagus. Apalagi kalau kita mau duduk-duduk di atas tembok, di atas bangunan yang ada di situ kan sayang kalau kotor, Bung Alil, penuh air, becek dan sebagainya. Padahal kuliner-kulinernya sudah ramai kalau sore sampai malam itu, Bung Alil. Kalau saya mudah-mudahan tahun depan kalau tidak dilaksanakan di perubahan hari ini, di tahun ini mungkin di perubahan ke depan itu sudah mulai dipikirkan. Apalagi kalau dari Botoe sampai ujung Batu nyambung, sayang sekali kalau dari ujung Batu tidak sampai ke minimal sampai ke kalau bisa sampai di Garongkong lah ya. Seperti itu. Oke. Jadi itulah kita, Bung Alil. Selalu di sini ada dua sisi. Ada di satu sisi ada memberikan masukan, satu sisi juga ada apresiasi. Itulah suportifnya kita di sini di OG Baru Menyapa, Bung. Oke. Sayangnya baru kali ini banyak yang mau bergabungin naik di Komal, tapi waktu yang membatasi kita ini, Bang Ilo. Iya. Apa elo toke kecelo sapa-sapa dale. Oke, besok insya Allah kita akan coba siapapun yang mau gabung di Komal boleh. Nah, besok kita hadir lagi jam 8 jadi kita tunggu partisipasi Anda yang ingin gabung di Komal kita. Kita cukup sampai di sini dulu. Jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IG Radio, radionya Saudara Iga. Saya Alil dengan Bang Ilo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.